Halo. Kami dari kelompok 5 sedang mempelajari manajemen ekspor impor di bidang tanaman sukulen. Happy watching. One, two, three. Halo, kita dari kelompok 5. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang manajemen ekspor dan impor. Teman-teman udah tahu belum apa itu ekspor dan impor? Kalau belum, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang manajemen ekspor dan impor. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ekspor dan impor? Ekspor sendiri adalah suatu proses penjualan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah proses pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk keperluan dalam negeri. Teman-teman tahu nggak sih, sebelum kita melakukan bisnis ekspor, kita juga harus mengetahui aspek penting dalam bisnis ekspor itu sendiri. Di sini terdapat 7 poin aspek penting dalam bisnis ekspor. Yang pertama itu ada persiapan mental, kedua rencana kerja, ketiga ada keputusan produk, keempat mengunjungi pemasok, yang kelima itu untuk menyelesaikan permasalahan, yang keenam ada kartu nama, dan yang ketujuh itu yang terakhir ada pemasaran. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini ada dasar-dasar ekspor. Untuk dasar-dasar ekspor itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada HS Code, yang kedua kepabean, yang ketiga ketentuan ekspor, yang terakhir pemberitahuan ekspor barang atau bisa disebut juga PEB. Pengiriman ekspor ada 2, yaitu Full Container Load atau FCL dan Less Than Container Load atau LCL. Full Container Load yaitu pengiriman di mana di dalamnya hanya ada satu jenis barang di dalam kontainer tersebut. Sedangkan Less Than Container Load pengiriman di mana ada beberapa jenis barang di dalam kontainer tersebut. Selanjutnya ada Incoterms. Incoterms atau ketentuan komersial internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur tanggung jawab dan risiko dalam perdagangan internasional. Berikut ada beberapa macam Incoterms. Yang pertama ada Ex-Works, yang kedua Free on Board, yang ketiga Cost and Freight, dan keempat Cost Insurance and Freight. Yo guys, perhitungan harga jual. So, perlu diketahui bahwa perhitungan harga ekspor dapat berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan ketentuan kontrak dan pilihan Incoterms yang digunakan. Pemahaman yang baik tentang Incoterms dan perhitungan harga ekspor dapat membantu bisnis mengelola resiko, mengoptimalkan biaya, dan menjaga kelancaran proses perdagangan internasional. Dokumentasi dan promosi. Promosi di perdagangan internasional merupakan strategi yang sangat penting loh untuk meningkatkan eksposur dan menarik pembeli potensial. Ada 2 kategori utama periklanan, seperti platform berbayar, yaitu seperti Alibaba, EC21, Vietgo, dan pameran. Platform gratis, seperti media sosial, Google, InaExplore, dan Trademaps. Agen yang bisa dihubungi seperti ITPC, ATDAG, dan FTRA Center. Dalam pembayaran ekspor dan impor ini dilakukan, kita bisa loh menggunakan 5 cara pembayaran seperti cash in advance, letter of credit, collection, open account, dan consignment. Halo, kami dari kelompok 5. Di sini kami ditugaskan untuk membuat kelompok agar bisa terjun langsung dalam berbisnis ekspor. Dan kami akan menceritakan pengalaman perjalanan kami dalam menyiapkan bisnis ekspor ini. Happy watching! Dan inilah kelompok kita yang terdiri dari Almadi, Alvin, Anissa, saya sendiri, Yogi, dan Lala. Kita selanjutnya mencari tahu apa saja yang bisa diekspor ke luar negeri. Dan setelah kita mendalami ekspor dan apa saja yang bisa kita ekspor, kita sepakat untuk mengekspor tanaman sukulen kaktus. Ya, di sini kita sedang bekerja sama untuk mencari supplier agar bisa diajak kerjasama dalam mengekspor ini. Dan setelah itu kami menemukan supplier kaktus sukulen di daerah Lembang.
karena di sini masih banyak petani yang membudidayakan kaktus sukulen. Di hari yang sama, pemilik GH mengizinkan kami untuk mengunjungi GH-nya. So, di sini kita sangat excited banget dan kita langsung pergi ke lokasi. Sekitar kurang lebih kita menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya kita sampai di lokasinya. Dan kita langsung bertemu dengan pemilik GH yaitu Bapak Saifuddin atau biasa disebut dengan Kang Iye. Dan Kang Iye sangat baik sih guys di sini. Beliau sangat welcome kepada kita. Dan di sini Kang Iye menjelaskan dengan detail apa itu ekspor, bagaimana prosedurnya, dan apa saja yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan dalam ekspor ini. Karena pengalaman pertama, kita semua sangat berantusias dalam mempelajari ekspor tanaman sukulen ini. Dan di sini kita dipersilakan untuk melihat-lihat jenis apa saja tanaman sukulen yang biasa dibudidayakan dan diekspor. Dan ternyata ini gila sih. Ternyata banyak banget jenis tanaman kaktus sukulen dan cantik-cantik banget lah pokoknya. Dan kita tambah bersemangat dalam melihat dan mempelajari ekspor ini. Tentu melakukan ekspor tidak bisa begitu saja. Jadi kita harus membuat company profile. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk kita ke buyer kita, yaitu orang dari luar negeri, apa yang kita jual. Jadi kita di sini membuat company profile dan langsung membuat media sosial untuk sebagai promosi dan langsung mencari buyer. Dan sedikit informasi untuk melakukan pembayaran, kita menggunakan aplikasi PayPal karena aplikasi PayPal adalah transaksi internasional. Jadi lebih aman. Yaps, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu itu datang ya guys. Kita sangat bersemangat, bahagia, dan bersyukur. Karena apa? Karena kita mendapatkan buyer dari Amerika untuk membeli produk kita, yaitu tanaman kaktus sukulen. Dan kita di sini langsung sangat bersemangat untuk mengerjakan dan mempersiapkan ekspor ini. Oke guys, di sini kita menuju GH, tepatnya greenhouse, untuk melakukan pengeksporan tanaman sukulen ini. Sebelum kita mengekspor, kita siapkan terlebih dahulu tanaman sukulen ini. Sebelum tanaman kaktus sukulen ini dikirim ke negara tujuan, ada pun beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum mengirimkan tanaman kaktus sukulen ini agar bisa lolos dalam pengiriman. Untuk tahap pertama ini, ada pencucian tanaman sukulen yang dibersihkan dari hama maupun kotoran dengan air mengalir. Selepas dibersihkan dengan air mengalir, tanaman kaktus sukulen ini direndam dengan pestisida agar tidak ada hama yang terbawa di tanaman. Lalu setelah tanaman sukulen ini direndam oleh pestisida, dibilas dan dibersihkan dengan air mengalir. Setelah melalui tahap pencucian, tanaman kaktus sukulen ini dijemur selama 2 hari. Dan setelah tahap penjemuran, ada pun tahap pengeringan dengan menggunakan angin bertekanan tinggi. Setelah tahap pengeringan pun, tanaman kaktus sukulen ini dibungkus dengan tisu. Dengan menggunakan tisu ini bermanfaat untuk mencegah daun yang patah. Dengan penggunaan tisu ini hanya untuk bagian tengah dengan menyisakan bagian atas dan akar yang terbuka. Lalu kami bariskan satu persatu tanaman dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah melalui beberapa tahapan yang tadi, kami pun memulai untuk packing tanaman tersebut dengan menggunakan kardus. Lalu satu persatu tanaman sukulen dimasukkan dengan sejajar. Dan terakhir, kami berikan pecahan kertas untuk pengamanan ekstra. Dalam pengiriman paket, kita pun menyertakan sertifikat fitosanitari sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Fungsi dokumen ini adalah sebagai jaminan bahwa produk yang akan diekspor bebas dari kuman, penyakit berupa jamur atau bakteri. Sekian dari video yang kami tayangkan. Mohon maaf apabila ada penyebutan kata yang salah dan kurang berkenan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita dan pengalaman kita selanjutnya. Bye-bye.